Shalom jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Pada kesempatan kali ini, Komisi Dewasa ingin mempersembahkan sebuah kesaksian dan pujian. Kiranya kesaksian dan pujian ini dapat menjadi kekuatan, sukacita, dan berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya akan berbagi kesaksian atau pengalaman hidup saya bersama-sama dengan Tuhan. Bagi saya ini adalah perjalanan pergumulan yang cukup panjang bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi saya mengalami betapa baiknya Tuhan itu. Ketika Tuhan mengizinkan masalah terjadi, penyertaannya selalu saya dapatkan darinya. Luar biasa. Nah, diawali dengan mimisan atau keluar darah di bagian hidung saya. Tepatnya pada bulan November 2013 yang lalu. Ya, hampir setiap hari pada minggu itu saya mimisan. Nah, karena malam hari ini cukup banyak darah yang keluar, sehingga pagi-pagi saya ke kamar mandi sekaligus saya mandi untuk membersihkan bekas-bekas mimisan tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Justru darah semakin mengalir ya, seperti mengucur ya. Lalu saya sampaikan kepada suami, kita harus ke rumah sakit. Akhirnya kami ngebut, kami ke rumah sakit yang terdekat, ke IGD. Lalu saya turun, saya sampaikan kepada suster-suster saya mimisan. Lalu ditampon, kemudian ada dokter THT yang masuk, saya disarankan untuk diendoskopi ya. Lalu akhirnya saya diendoskopi dan hasilnya ada sesuatu yang ada di dalam hidung saya, sehingga saya harus dibiopsi. Saya manut saja apa yang disampaikan oleh dokter, sehingga saya diopnam untuk dibiopsi. Dan hasil biopsi adalah sesuatu yang tidak saya duga ya, ada CA atau tumor yang ada di hidung saya, dan itu harus dioperasi, dan jenisnya adalah jenis yang dokter bilang itu langka. Untuk lebih jelasnya saya harus ke Jakarta atau ke luar negeri, tetapi minimal bisa dioperasi di Semarang itu sendiri, sehingga operasi yang pertama untuk biopsi berlangsung. Dan biasanya untuk jenis ini tidak hanya bagian tumor saja yang diambil kalau itu terjadi di bagian tubuh yang lain. Tapi karena itu di hidung sehingga tidak memungkinkan itu untuk diambil bagian-bagian yang lain. Nah, setelah kejadian tersebut 2015 itu tumbuh lagi. Jadi ada sesuatu yang muncul di hidung saya karena tiap-tiap kali saya kontrol dan diendoskopi untuk mengetahui apakah ada tambahan atau muncul lagi sakit saya itu. Dan dokter mengatakan saya harus dioperasi lagi. Dan kali ini tidak hanya di bagian hidung atau THT yang muncul tersebut, karena itu sudah ke atas. Singkatnya dokter mengatakan memerlukan dokter bedah saraf. Jadi harus ada buka kepala dan pindah ke rumah sakit yang lebih besar lagi, yaitu rumah sakit tipe A. Saya mulai dirawat di Rumah Sakit Karyadi tahun 2015 tersebut. Dan operasi buka kepala berlangsung dan semuanya bisa berjalan
sesuai dengan harapan saya dan prediksi dokter itu tidak terjadi lagi, tidak terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, tahun 2017 itu muncul lagi. Tapi kali ini dokter mengatakan tidak dioperasi, dokter akan mencoba dengan cara dikemo, ya. Dikemo sebanyak 12 kali, kemudian saya harus disinar sebanyak 33 kali, kemudian saya harus dikemo lagi sebanyak 12 kali. Saudara bayangkan bagaimana efek daripada kemo itu sendiri. Kalau ada yang sudah pernah tahu, efek dari kemo itu sungguh-sungguh sangat tidak menyenangkan ya. Rambut saya habis, kemudian berat badan saya turun 15 kilo, tidak suka makan, mutah-mutah, padahal setiap 3 minggu sekali saya harus berpacu, HP saya bagus, trombosit saya juga bagus, tapi itulah keadaan yang ada. Dan akhirnya semua bisa berlalu dengan pertolongan Tuhan, tetapi pemulihannya juga cukup lama, lebih daripada setahun saya bisa pulih lagi. Terus waktu berjalan, tahun 2019 sesuatu muncul lagi di dahi saya. Kemudian dokter instruksikan operasi lagi, operasi buka kepala lagi, karena ada yang tumbuh di dahi saya. Nah, kemudian tahun 2021, 2 tahun setelah 2019 ya, sesuatu yang tidak saya sangka itu terjadi. Saya kejang-kejang, kemudian saya koma, saya tidak sadar selama 3 hari. Tentu saja hal ini membuat panik seluruh keluarga saya. Saya langsung dilarikan ke rumah sakit yang terdekat, di IGD, kemudian dipasang alat-alat yang ada untuk menolong situasi dan kondisi yang ada. Ya, saya masih belum sadar. Kemudian dokter mengatakan apa riwayat sakit saya. Kemudian diceritakan seperti ini, sebenarnya saya adalah pasien yang dirawat di rumah sakit tipe A. Kemudian saya dilarikan ke Karyadi, ke rumah sakit tipe A. Nah, hari Minggu baru saya itu sadar dari pingsan saya. Ternyata ada tumor di bagian kepala yang sebesar bakso, dan itu menekan tulang tengkorak saya, kemudian juga menekan bagian otak saya. Itulah yang menurut dokter membuat saya itu kejang-kejang dan juga tidak sadarkan diri, sehingga harus operasi lagi, operasi buka kepala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus terang, setiap kali dokter itu memberikan instruksi untuk saya itu harus operasi, saya takut. Saya benar-benar takut untuk menghadapi yang semacam itu. Seperti di tahun 2019 ketika dokter mengatakan harus operasi buka kepala, setelah dokter undur, kemudian saya duduk, saya berdoa, Tuhan, saya takut untuk menghadapi operasi ini. Kemudian seperti ada sesuatu yang diingatkan di dalam hati saya ya. Coba ingat-ingat apa saat teduhmu tadi pagi. Lalu saya buka Alkitab, saya duduk, saya buka dalam Mazmur 73 ayat yang ke-23 dikatakan, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Ya, saya pegang ayat itu. Demikian pula operasi yang terjadi pada tahun 2021. Saya juga menangis di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan berikan firman-Nya di dalam Mazmur 13 ayat yang keempat, dikatakan demikian, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Ayat firman Tuhan ini saya pegang, sehingga saya yakin apa yang akan terjadi pasca operasi nanti. Kalau Tuhan masih memakai saya dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, pasti saya tidak akan mengalami seperti yang dikatakan oleh dokter, bahwa pasca operasi akan ada gangguan mata, gangguan bicara, gangguan memori,
bahkan juga akhirnya saya sampai tidak akan tertolong karena operasi buka kepala ini. Ini pula yang selalu ditanyakan oleh suami saya ketika saya akan maju operasi, bagaimana? Apakah yakin dengan operasi nanti dan hasilnya? Saya katakan saya yakin. Saya pegang janji firman-Nya. Pasti Tuhan akan menolong. Sehingga suami juga merasa mantap dan yakin ketika saya maju atau masuk ke ruang operasi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan selama saya menjalani atau proses penanganan sakit saya ini. Tuhan itu sangat luar biasa. Apa yang Tuhan berikan kepada saya? Tuhan berikan rumah sakit yang terbaik, dokter yang terbaik, kamar yang terbaik, biaya juga Tuhan selesaikan dengan caranya. Suster-suster, perawat-perawat juga yang baik dan juga bahkan yang ramah. Mereka berkata, apa yang terjadi kepada saya lebih cepat pemulihannya daripada prediksi dokter-dokter. Ya, biarlah mereka terkagum-kagum akan apa yang sedang saya alami. Siapa di balik yang saya alami, yaitu Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyembuh yang ajaib. Saya ingat kata-kata dari anak saya yang juga menjadi penghiburan bagi saya. Dia katakan bahwa apa yang terjadi pada saya, ibunya, adalah sesuatu yang dahsyat dan ajaib. Tetapi yang lebih dahsyat dan lebih ajaib adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saya kira ini suatu kebenaran yang memang benar. Dan kalau Tuhan masih menginginkan saya untuk hidup, saya melayani, saya menjadi berkat bagi banyak orang, maka itulah yang terjadi. Walaupun sampai sekarang proses pengobatan saya itu belum selesai ya. Ini ada bekas operasi yang saya tutup dengan bandu. Ya, ini ada maksud ya, bukan aksesoris, tetapi untuk menutupi bekas lubang dari operasi itu. Itulah saudara, kiranya apa yang saya alami itu menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus dimuliakan. Haleluya. Amin. Shalom jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit. Kita sudah mendengarkan kesaksian dari Budia. Tuhan itu sumber pengharapan kita, sumber kekuatan kita, dan sumber kedamaian kita. Dia Tuhan yang menyembuhkan hidup kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Mari saya ajak untuk kita memujikan sebuah pujian yang berjudul Satu-satunya.
Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan